Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 4 April 2022, Bacaan Injil Yohanes 8, 12 sampai dengan 20. Bacaan Injil, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Dialah terang dunia. Bayangkan jika tidak ada terang, gelap, pasti tidak ada kehidupan. Adanya terang memampukan orang untuk melihat dan bergerak. Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Bagaimana dampak hal ini dalam kehidupan orang percaya? Yesus melakukan banyak perbuatan besar, seperti mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan lainnya. Ini membuat banyak orang bertanya mengenai siapa dirinya yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Orang Farisi tidak menerima perkataan Yesus tersebut. Mereka meragukannya karena diperlukan dua saksi untuk sebuah kebenaran. Lalu, Yesus menyatakan dengan jelas mengenai dirinya. Dia tahu siapakah dirinya dan apa yang akan dilakukannya. Sementara orang Farisi merasa lebih tahu, padahal mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Yesus diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya. Dengan demikian, ada dua pribadi yang memahami Yesus, yaitu dirinya dan Allah. Hal ini dipandang benar menurut hukum Taurat. Seringkali kita juga sulit memahami Yesus. Perkembangan kehidupan dengan segala kemajuannya dapat mengalihkan mata kita dari terang Kristus. Seakan-akan Ia tidak berperan apa-apa dalam kehidupan ini. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah terang kehidupan. Yesus ingin pengikutnya memahami kehendak Allah dan dapat menjalani kehidupan dengan benar. Dinamika kehidupan yang naik turun dengan cepat seharusnya membuat kita makin percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan begitu, kita dapat merasakan kuasa penyertaan-Nya yang ajaib dalam setiap kisah kehidupan. Jangan biarkan keadaan yang sulit mengusai diri kita dan menggantikan kuasa Kristus. Yesus adalah terang dan biarlah Ia senantiasa menerangi setiap langkah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia.
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.